Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu yang pertama setelah Trinitatis di tanggal 2 Juni tahun 2024 tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang pelayan gereja yang berkunjung ke rumah salah satu jemaat yang ia layani. Dalam perjumpaan tersebut, mereka berbincang-bincang tentang gereja dan pelayanan, lalu mengajak jemaat tersebut untuk ikut ambil bagian di tengah pelayanan di gereja. Namun pria itu menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa ia begitu sering menyaksikan begitu banyak pelayan yang mengalami berbagai kesulitan di tengah-tengah pelayanannya, dan dia belum siap dengan itu. Saudara terkasih, memang benar bahwa pelayanan tidak semudah yang kita pikirkan, sebab ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh para pelayan. Sekalipun seorang pelayan telah berupaya semaksimal mungkin melakukan apa yang terbaik yang dapat ia lakukan, namun begitu sering ia mengalami kekecewaan. Di saat seseorang pelayan melakukan hal yang benar, belum tentu semua orang menerimanya. Di saat ia berbuat hal yang baik, belum tentu ia akan dihargai. Hidup seorang pelayan penuh dengan warna, dengan beragam serba-serbi suka duka yang ia alami. Yang pasti seorang pelayan harus siap menghadapi segala risiko. Jemaat yang terkasih, demikian hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Sekalipun Paulus sudah memberitakan Injil Kristus dengan sungguh-sungguh, namun ada begitu banyak komentar yang negatif tentang pelayanannya. Terutama dikala ia melayani jemaat di Korintus, ada begitu banyak tuduhan dari para rasul palsu yang memutarbalikkan fakta dengan tujuan untuk meragukan kerasulan Paulus. Akibatnya banyak di antara mereka orang-orang Korintus yang mulai terhasut dan membenci Paulus. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus begitu sering menghadapi beragam penderitaan. Ia ditindas, dianiaya, bahkan di saat berlayar, ia dihempas oleh badai. Sungguh begitu berat yang harus ia alami. Namun sekalipun ia harus menghadapi beragam tantangan, ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah menyesalinya. Namun justru di tengah situasi yang begitu berat itu,
jiwanya semakin bergelora dalam mewartakan Injil Kristus. Di tengah situasi yang demikianlah ia menyampaikan suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus untuk menjawab permasalahan yang terjadi, yang mengajarkan ajaran sesat yang menghasut jemaat Korintus dengan meragukan keabsahan kerasulan Paulus. Mereka menuduh bahwa apa yang diberitakan Paulus adalah dirinya sendiri, bukan Kristus. Maka dengan tegas lewat suratnya itu, Paulus menyampaikan pembelaannya tentang keabsahan kerasulannya dan isi pemberitaannya. Saudara terkasih, hal pertama yang disampaikan Paulus di sini adalah Kristus adalah pusat pemberitaannya. Sangat jelas dikatakan dalam ayat 5 bahwa yang diberitakannya bukanlah tentang dirinya sendiri, melainkan berita tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, umat manusia. Dan mereka, yaitu Paulus dan rekan sekerjanya, adalah hamba dari Tuhan Yesus, yang menerima panggilan atas kehendak Tuhan Allah, bukan oleh kehendak atau keinginan manusia. Apa yang dikatakan Paulus di sini sungguh benar adanya, sebab perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus di perjalanan menuju kota Damsyik adalah perjumpaan yang tidak pernah diduga, namun perjumpaan itu telah mengubah hidupnya sekali untuk selamanya. Saudara yang terkasih, hanya berita tentang Yesuslah yang disampaikan Paulus, bukan dirinya atau yang lain. Ia memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia adalah terang ilahi yang datang ke tengah dunia ini, yang menyinari kehidupan setiap orang. Bagi Paulus, anugerah keselamatan yang telah ia peroleh adalah ibarat harta dalam bejana yang sungguh ia syukuri dan akan tetap ia jaga. Sebagaimana halnya dengan bejana yang rapuh dan gampang pecah, demikian hidup manusia yang rapuh itu gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Namun sebagai umat kepunyaan Allah, maka harta dalam bejana kehidupan ini haruslah tetap kita pelihara. Itulah iman di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara terkasih, seperti Paulus yang benar-benar fokus memberitakan Injil Kristus, maka demikianlah kiranya kita senantiasa menjadi saksi Kristus yang sejati, sehingga dimanapun kita berada, hanya Yesuslah yang kita saksikan. Baik lewat perkataan dan perbuatan kita, sehingga semua orang akan semakin mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia yang menyinari setiap hati manusia untuk semakin mengenal Allah yang tampak dalam wajah Kristus. Hal yang kedua adalah kekuatan yang melimpah berasal dari Allah. Saudara yang terkasih, di tengah pelayanannya, Paulus bersama rekan sekerjanya begitu sering menghadapi masa-masa yang sulit, di mana mereka harus menghadapi celaan, difitnah, ditindas, dianiaya, dipenjara, namun tidak pernah menyerah. Walau mereka habis akal, namun mereka tidak putus asa, sebab mereka senantiasa merasakan kekuatan dari Tuhan Allah yang berlimpah-limpah. Semakin mereka mengimani karya pengorbanan Kristus di kayu salib, maka semakin besarlah kobaran semangat di dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, seperti Paulus yang begitu sering menghadapi beragam penderitaan, demikian halnya dengan kehidupan para orang percaya hingga pada masa sekarang ini, di mana ada begitu banyak para hamba Tuhan harus menghadapi dilema dan sering serba salah atas segala yang terjadi. Di samping tekanan dari luar, justru tekanan itu juga datang dari dalam. Tidak sedikit para hamba Tuhan yang harus menderita akibat fitnahan, celaan, dan aniaya. Sekalipun ia telah berupaya semaksimal mungkin, namun begitu sering ia tidak dihargai. Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan menjadi saksi Kristus yang sejati. Tetaplah konsisten menjadi saksi Kristus yang senantiasa memberitakan Yesus dan segala perbuatan Allah di dalam kehidupan saudara, sehingga segala karya pengorbanan Tuhan Yesus sungguh nyata lewat kehidupan saudara. Jangan pernah berhenti, apalagi menyerah,
sekalipun ada banyak tantangan yang harus engkau hadapi. Sekalipun beban hidupmu begitu berat, sekalipun engkau diperhadapkan dengan beragam penderitaan yang datang silih berganti, namun tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus. Kristus adalah harta dalam bejana hidup kita, yang memberi kita sukacita dan damai sejahtera. Kristus adalah terang yang ilahi, yang menyinari hidup kita dan menerangi hati setiap orang. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, yang memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Sebagai orang percaya, maka demikianlah kiranya kita senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai penolong satu-satunya dan sumber kekuatan yang sempurna. Di dalam segala keadaan apapun juga, tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian juga yang tertulis dalam Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, seperti Rasul Paulus yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala keadaan, demikianlah kita juga senantiasa mengandalkan Tuhan yang memberikan kepadamu sukacita yang sempurna. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan yang sempurna, sumber kekuatan yang berkelimpahan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala kekuatan yang berkelimpahan, yang selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati dan memenangkan segala pergumulan. Kiranya Tuhan lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus itu, kami selalu setia mewartakan Kristus di dalam kehidupan kami, dan senantiasa mengakui Engkaulah Tuhan Allah kami, sumber kekuatan yang berkelimpahan. Amin.